Horas Indonesia, kami beruntung berbincang dengan anak muda, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Luar biasanya dia aktivis adat, aktif bicara tentang budaya Batak. Dan dia juga di marganya sering memberi petua. Justru ini yang menarik menurut saya. Tidak banyak seperti Bang Ferdinand Simanukalik SE. Kami minta waktunya untuk berbincang sebagai anak muda yang lahir di Jakarta dan tertarik budaya Batak, dan dia menjadi aktivis. Horas Bang. Horas. Bang Ferdinand. Iya. Saya panggil Abang, mungkin dari segi umur saya lebih tua dari Abang, tapi kalau kita marta rombos sebentar, naik pos-pos itu kan kita kakak beradik. Iya. Jadi nanti Lumban Batu dengan Hutauruk, Simanukalik dengan Banjarnahot, kami dan Lumban Gaul dengan Situmeang ya. Jadi aku panggil Abang aja ya. Oke. Bang Ferdinand. Ya. Saya salut Anda lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan tertarik budaya Batak. Bahkan juga kami dengar sudah berbicara sebagai Raja Hatta di Simanukalik. Apa ceritanya kemudian tertarik? Tidak banyak seperti Abang begitu. Ya, yang paling pasti seperti itu adalah karena memang pesan Bapak sih. Itu yang paling sering, Bapak selalu berpesan, kalau bukan kita lagi yang marga kita sendiri yang mengulon, siapa lagi? Jangan sampai ada marga lain. Boleh sebutkan nama Ang Tua? Bapak itu Situa Timbul Simanungkalit. Sudah almarhum ya? Sudah almarhum. Oke. Lalu dari beliau inilah banyak dapat inspirasi ya? Iya, pastinya. Bapak itu banyak menginspirasi saya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ya dikenalkan dengan budaya Batak ini, karena memang dari saya Naposo Bulung sebetulnya sering ikut ulaan-ulaan Batak gitu kan. Yeah. Dan kita Bapak aktif ya, saya hanya duduk nikmati dan gak banyak salah kok, cuman saya penasaran kok ada begini, ada yang ngasih daging, ada yang ngomong, ada yang apa gitu kan. Karena saya nggak pernah melihat itu kan intinya selama ini begitu pas oh begini ya, oh beginilah adat Batak. Begitu pulang selalu aku tanya, Bapak itu ngapain sih Pak? Oh itu Titi Marakup. Oh itu pas saat tuduh-tuduh si Panganon. Oh gitu Pak. Terus tuh ngapain ya? Banyaklah cerita dan Bapak senang sepertinya kalau ngobrol. Itulah ngobrolan kami sebenarnya kalau udah mau pulang lawan. Modal Raja Hatta atau pembicara di pesta budaya adat Batak itu kan harus tahulah bahasa Batak itu intinya. Iya. Bagaimana kemudian anak kota fasih bahasa Batak? Kalau dibilang fasih ya mungkin saya juga mengatakan ya biasa-biasa aja sih. Cuman memang Mama Buru Simanjuntak ini memang setiap itu kadang-kadang suka iseng-iseng ngomong bahasa Batak. Awal-awal jawabnya bahasa Indonesia. Tapi lama-kelamaan kau bisa bahasa Batak lah, minimal ngobrol biasa aja. Iya mak ya. Tapi sekarang mungkin setiap hari, kadang-kadang Mama suka ngomongin. Jadi terbiasa jadi ngomong bahasa Batak ya. Kadang-kadang kalau sekarang ini kalau ketemu Mama selalu Horas, boado, kabar boado, adong doding lah, langsung bahasa Batak. Jadi ya, kayak ngobrol kayak temen aja gitu loh. Tapi logatnya itu ya benar-benar anak kota ya, tidak seperti kami yang di kampung totok banget gitu bahasa Batak. Ya itu memang itulah. Ya. Cuman ya itu Mama ya. Jadi dia terbiasa lah ngobrolnya, jadi sedikit-sedikit ya terbantu lah sama Mama juga gitu. Begitu kira-kira. Saya dengar juga Bang Ferdinand itu mertuanya juga aktif di budaya. Jadi dari dua sisi, dari pihak Bapak juga menginspirasi dan mertua juga ternyata almarhum juga. Almarhum juga. Tapi beliau itu juga menginspirasi Abang, termasuk mertua ini. Ceritakan sedikit Bang. Sebenarnya menginspirasi langsung enggak, cuman agak kaget aja kan. Kok begitu menikah, memang sudah nggak ada, tetapi layak saya tuh cerita. Iya. Loh, kok nggak jauh beda nih sama Bapak di Jakarta nih, Raja Hatta dua-duanya. Oh, mertua di Siantar, di Perumnas Batu Anam. Ceritanya banyak, dan dari cerita terakhir itu Inang Simatua
Ya memang dulu aktif dia kalau di sana dibilangnya apa ya, apa namanya? Kalau di sini mungkin Persautawan ya. Iya. Kalau di sana apa namanya? Serikat. Syarikat. Syarikat. Nah, Saroha gitu. nah, cukup dikenal di sana. Mertua, wah, berarti ini bukan Pangaribuan ya? Pangaribuan, AP Pangaribuan. Nah, itu ya itulah. Jadi ya bukan suatu kebetulan juga, mungkin tantangan saya ini. Mertua saya juga ternyata aktif juga. Kita juga dapat merasakan secara umum kan anak-anak Batak yang lahir di kota ini tidak suka dengan budaya Batak ini. Memang secara umum kita lihat ada puluhan, taruhlah belum seratusan, ada gedung-gedung besar di Jakarta ini yang cuma Sabtu itu penuh. Iya. Karena pesta budaya, terutama perkawinan. Iya. Gitu ya. Anak muda yang lahir di kota sepertinya secara umum kan tidak suka, tidak melihat bertele-tele, membosankan, tidak ada ruang untuk kaum muda. Apa sisi lain yang abang lihat sebagai anak muda yang lahir di kota dan tidak melulu ternyata membosankan begitu? Kalau saya mungkin karena saya mencoba menikmati sih ya, Anggi ya. Jadi saya hanya menikmati bahwa dan kebetulan memang saya berusaha untuk tahu konsepnya dulu sebenarnya. Karena konsepnya sebenarnya nggak serumit itu kalau saya baca-baca buku. Cuman kan kalau yang di lapangan ini kadang-kadang karena bahasa Batak upasannya pun panjang karena memang upasanya sebenarnya bagian dari yang apa yang mau disampaikan. Memang ya mungkin itu yang membuat Maposo Bulung atau pemuda Batak itu yang mungkin panjang sekali, jadi belum nangkep mungkin ya. Karena saya pribadi memang awalnya juga gitu, nggak nangkep saya ini apa maksudnya. Cuman karena mungkin saya bertanya sama bapak cuma bilang ini intinya ini, ininya intinya ini. Cuman bisa dikembangkan. Mungkin kalau sudah biasa mungkin bermain di lapangan mungkin ya mungkin bisa seperti itu. Itu mungkin enggak. Sebagai orang yang lahir di Jakarta, di kota, tentu abang bisa menjadi jembatan bagi anak-anak yang lahir di Jakarta ini agar bisa terkonek dengan orang-orang Batak yang bertepatan merantau dan besar di mengembangkan keluarganya di sini, agar tidak ada gap, artinya soal budaya ini. Karena sepertinya kalau sudah lahir di kota tidak ada memori atau suasana batin mereka bagaimana pentingnya budaya itu begitu. Apa yang harus dikomunikasikan atau agar terkoneksi anak-anak Batak yang di Jakarta ini begitu? Kalau dibilang apa sih, saya juga memang sebenarnya kalau dari saya pribadi sebenarnya karena memang saya menikmati, jadi ya jalan begitu aja sebenarnya. Cuman kalau dibilang mau bilangnya ada kita yang mau bisa membuat apa namanya konsep sederhana yang mungkin mudah dimengerti kali ya. Konsep sederhana yang mungkin mudah dimengerti gitu. Kalau ulun ini paling enggak itu mereka itu dilibatkan gitu, dilibatkan sambil didampingi. Atau seperti cara orang tua mempersiapkan atau mengkondisikan abang jadi suka dengan budaya itu, ya sering dibawa-bawa dan diberi pemahaman edukasi yang pelan-pelan, tidak langsung banyak, tapi akumulasi dengan sering itu kan ternyata jadi tertarik begitu. Iya, bisa jadi kalau saya gitu seperti itu ya. Mungkin kalau yang, tapi ya kalau rata-rata seperti itu sih. Jadi dia tahu begini, dan kebetulan bapak aktif. Jadi bapak itu selalu memberikan sesuatu yang sederhana, tapi kita ngerti. Karena dan itu juga saya lakukan juga. Jadi saya pernah sedikit cerita, boleh sedikit? Saya pertama kali disuruh waktu itu mangula jadi hula-hula panggonggom sian uduran parboru. Pertama kali itu saya lakukan langsung karena berbenturan antara semua, bapak nggak bisa nangani semua. Akhirnya bapak itu dikasih catatan sama saya, simple banget. Kalau mau masuk ini bikin katakan ini, kalau mau ini simple sekali. Oke, Bang. Gitu. Nanti teruskan itu agar pendengar kita ini betul-betul yakin apa yang saya wawancara ini dengan abang tertarik budaya Batak.
waktu abang menjadi Pangkongkom itu bahasa Batak pengantar itu apa? Tolong bahasa Batak sampaikan. Apa yang abang sampaikan pertama di hadapan halayak waktu itu? Bahasa Batak. Pertama itu saya bilang mau lihat emang boru nunga di gorahamu akka pangiduanmu panuturion tuhami holong ni horoni hula-hula do tulang. Jadi mangido tiki mahami asa marsada tahi mahami nauli tulang. Itu yang pertama saya kata dengan agak sedikit gemetan waktu itu sampai basah kuyup memang. Tapi waktu itu saya juga nggak ngerti memang semua. Tapi saya tanya ada yang salah nggak waktu itu? Memang saya ditemani. Enggak sih. Ada yang manggilnya abang. Enggak sih bang. Betulan juga Inang Parjabu juga enggak sih pak katanya. Saya ke kamar mandi dilihatin saya terus. Saya pikir ada yang salah. Tapi begitu selesai bilangnya enggak ada yang salah. Nah itu. Habis itu ya itulah kata-kata pertama saya. Karena kan biasanya kan waktu manggil panuturian itu kan diminta ngomong kita dulu kan ketika Pangkongkom. Barulah terakhir kita yang maju kami saat mahami partikian tihamu amang buru naeng pasaton ulos nami tubire nami udah. Bang Ferdinand, saya bertepatan aktif jadi jurnalis budaya itu udah puluhan tahun. Bahkan pernah menulis buku ungkapan filosofi Batak. Jadi saya belajar dari filosofi ungkapan-ungkapan yang filosofis Batak ya. Jangan dianggap karena saya jadi seperti narasumber kedua ini wawancara ini sebenarnya. Jadi saya mau tanya sebenarnya ada ungkapan Batak menyebut juga begini. Marak-rak sama gulang, artinya satu yang melakukan tetapi semua kena getahnya, itu intinya sebenarnya. Kaitannya dengan Raja Hatta di Jakarta lah sebutnya. Banyak orang a priori atau tendensius bahkan dianggap negatif lah. Raja Hatta ini segelintir sebenarnya melakukan itu memang motif ekonomi. Jadi orang berlomba-lomba jadi Raja Hatta itu karena mendapat amplop. Nanti itu jadi proyek tersendiri untuk dia begitu. Jadi bisa dalam marga itu sikut mensikut bisa berantem gara-gara itu motif ekonomi itu. Pertanyaannya, karena kita melihat tidak semua begitu. Ada memang tulus melakukan itu karena panggilan budaya, memelihara budaya. Bagaimana mensinkronkan ini atau menetralisir hal-hal begini agar motif orang itu menjaga budaya itu bukan ekonomi begitu. Dari sisi abang lah begitu. Jadi saya pernah ngobrol waktu itu. Memang nggak salah memang motif ini memang ada beberapa. Yang ibaratnya karena kebanyakan yang saya lihat memang rata-rata yang jadi Parhata itu rata-rata yang memang dia mungkin lagi nggak kerja atau dia berdagang, dia ekonomi pas-pasan. Jadi disitulah jadi dia ini. Dan itu diakui kok, bapakku juga bilang begitu. Tetapi balik lagi, ibaratnya kalau saya sih karena memang saya belajar itu karena suatu kebutuhan ya, karena memang bagian dari kehidupan. Saya cuma disampaikan sama Bapak, jika kamu mau buat baik sama orang, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu. Jadi saya hanya diingatkan itu, ini ke saya sih, mungkin yang lain nggak tahu. Kalau saya gitu, kalau kamu mau nolong orang dalam hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, itu Tuhan akan kasih berkat buat kamu. Itu yang saya rasakan. Karena saya waktu itu juga waktu jadi hula itu saya karena ya mau nolong orang juga, jadi saya agak ada sesuatu yang beda gitu. Begitu mau datang ketemu, masih ingat nggak? Oh ya masih ingat cerita. Jadi kayak lebih dekat aja kalau saya ya. Jadi saya tidak berpikir besok saya harus lebih enggak. Tapi saya hanya bilang kalau saya bisa nolong orang, kenapa tidak dalam hal yang nggak mereka bisa lakukan itu sih. Barangkali ini pertanyaan terakhir Bang. Ada ungkapan juga, makin tinggi wawasan seorang, makin cendekia seseorang, dia makin haus akan jati dirinya. Jati diri kita kan tidak bisa tidak kembali ke akar kita, kembali ke akar budaya kita. Siapa kita? Ya kita Batak, kita berbudaya Batak. Dia akan rindu kembali pada yang asal itu, yang mula itu. Maka kita tidak bisa tidak mempelajari siapa nenek moyang kita, itu bagian dari jati diri ya. Pertanyaan kemudian, bagaimana kita memahami ungkapan ini agar kita juga jangan tercerabut dari budaya kita. Budaya itu kan ya itu akumulasi dari saripati pengalaman-pengalaman nenek moyang kita terus. Ya memang budaya itu harus dinamis, tidak boleh statis.
dia harus dikembangkan terus. Pengalaman nenek moyang kita itu harus kita terus bahas, terus butuhkan begitu. Apa respon abang soal hal ini? Intinya ya, kalau saya sih ibaratnya kalau dulu ada karena kan kalau bapak selalu bilang begini, kalau aku bilang ya tadi aku bilang tadi kan bapak, kalau bukan kita siapa lagi, tuh kan. Jadi jangan sampai kita harus minta bagaimana minta orang. Kalau nggak kita sendiri ya siapa lagi? Karena nggak ada lagi. Mana mungkin orang Jawa misalnya ini budaya kita kan nggak mungkin. Hanya orang Batak yang bisa mempertahankan budayanya. Mau ke seberang lautan sana, seberang sana. Karena filosofi Batak kan itu ibaratnya dia kalau orang Batak kan bagaimana sekolah Jawa tapi dia tetap ingat dia dari mana. Itu sih kalau saya secara ini sih itu aja sih kalau mungkin ada yang lebih yang lain, tapi kalau saya pribadi itu sih Anggia. Ada nggak orang Batak yang lahir di Jakarta seperti Bang Ferdinand ini juga aktif di budaya Batak, Raja Hatta begitu? Kalau saya sekarang nggak tahu ya, tapi yang tahu kalau ya saya sendiri sama bapak saya. Iya. Bapak saya juga kelahiran Jakarta. Lahir di Jakarta juga. Lahir di Jakarta. Dan aktif di Marga dan Raja Hatta. Iya. Oh, Makanya berarti saya terinspirasi. jadi kalau abang tidak bisa Raja Hatta dan berbahasa Batak udah terlaluan, bapak aja bisa. Ya, itulah itu betul. Oke, terima kasih waktunya, Ya. Bang. Sudah memberi waktu untuk Suara Tapi